Halo, selamat hari Jumat. Kali ini videoku mau membahas tentang living cost atau monthly cost expense di Saudi Arabia, khususnya kota Al-Khobar dan Dammam. Disclaimer dulu, mohon informasi ini dilihat sebagai bentuk pengetahuan atau layaknya informasi yang dibutuhkan jika ingin tinggal di sini. Jadi hindari membandingkan nilainya atau mengait-ngaitkan dengan kegiatan pamer dan lain sebagainya. Aku cerita sambil menuju perjalananku untuk ke traditional market di Al-Khobar. Singkat cerita, sebelum pindah ke sini, begitu ada kisi-kisi suamiku mau live in atau bawa keluarga untuk tinggal di sini, dia langsung cari tahu pengeluaran di sini berapa ke orang-orang di sekitar. Dan dia juga nyuruh aku untuk coba deh kamu cari tahu berapa biaya hidup per bulan yang harus kita keluarkan, kira-kira nutup nggak? Terus gambaran sekolah untuk anak-anak gimana? Coba cari di YouTube. Terus udah gitu aku lihat di internet kota Al-Khobar kayak gimana. Nah ternyata setelah mencari info tentang living cost Al-Khobar ini ternyata belum begitu lengkap dan detail banget guys. Jadi akhirnya aku mengikuti range living cost orang Indonesia yang tinggal di Abu Dhabi. Untuk itu aku merasa mungkin penting juga ya untuk mengurainya di sini karena barangkali ada yang membutuhkan dan case-nya mungkin sama dengan aku, yaitu memindahkan anak-anak sekolah dari Indonesia ke sini. Jadi kita rinci ya basic needs di sini untuk hidup per bulan tuh rata-rata pendatang perlu persiapkan budgetnya untuk apa aja. Yang paling pertama yaitu sewa rumah atau apartemen. Ini jadi sangat penting kalau kamu bawa anak karena harus mencari apartemen atau rumah yang lebih dari 1 bedroom. Dan mungkin harus ramah anak seperti opsinya dekat ke sekolah atau dekat ke taman bermain. Jika anakmu masih ada yang kecil-kecil dan bersekolah, mungkin lantai unit apartemenmu juga bagusnya nggak tinggi-tinggi banget ya. Karena itu kamu mobilitas akan sesering pagi pergi ke sekolah dan pulang sekolah itu kan setiap hari. Kadang kan kalau anakmu pulang pakai jemputan bis sekolah itu menjadi riskan kalau dia naik lift sendiri. Jadi bagusnya kalau pas lagi sendiri gitu anakmu bisa naik menggunakan tangga, tidak menggunakan lift. Ya minimal naik 1 lantai itu udah oke. Range harga apartemen dan flat itu ada di 18.000 sampai 45.000 tergantung area dan juga tergantung kamu mau full furnish atau enggak. Kamu bisa tentukan di sini mau berapa lama. Kalau misalkan dalam hitungan tahun, baiknya full furnish aja biar nggak repot beli barang baru. Tapi kalau misalkan permanen, bisa dipikirkan untuk sewa unit kosong dan furniturnya kamu isi sendiri. Kalau rumah biasa kayak komplek yang kayak gitu juga ada. Di sini disebutnya compound atau villa. Itu range-nya biasanya di atas 45.000. Aplikasi yang bisa kamu gunakan untuk mencari unit hunian di sini bisa cari di apps Bayut atau Akar. Jadi ini apps untuk rental rumah dan pembelian properti gitu. Nah, yang kedua adalah kendaraan. FYI, di sini sistem kendaraan umumnya nggak kayak di Indo guys. Jadi kalau di Indo kan enak, ada Comline, ada Gojek dan lain sebagainya. Dan sangat terjangkau kan harganya. Kalau di sini untuk kegiatan sehari-hari itu umumnya naik taksi lokal atau Uber gitu. Bis juga ada, tapi kurang diminati karena kayak orang-orang gak mau ribet keliling rute bis tersebut. Jadi rata-rata di sini harus ada kendaraan sendiri. Karena kalau kamu mobilitas tinggi, bepergian gak cuma kerja aja, tapi harus antar anak, sepertinya akan sangat worth it untuk memiliki kendaraan pribadi atau sewa. Tapi jangan salah guys, harga sewa kendaraan di sini lebih mahal daripada beli. Jadi pertimbangkan aja kamu di sini lama atau enggak. Kalau nggak lama, kamu bisa sewa tahunan atau beli bekas. Atau kalau kamu permanen, bisa juga kamu beli baru, mau cash atau dicicil. Nah, harga cicilnya tuh ternyata lebih murah dari harga sewa bulanan gitu. Dulu kami pernah sewa 1 bulan, itu harganya untuk yang 5 seater di harga 3.000. Tapi tergantung tahunnya juga ya. Nah kalau beli itu kalau dicicil harga yang 7 seater bisa di bawah 2.000-an per bulannya. Untuk harga bensin di sini cukup terjangkau, harganya sekitar 2,4 SAR per liter. Nah untuk biaya parkir mostly nggak ada. Mau kamu di mall berjam-jam pun ya
parkirnya free aja. Cuma ada beberapa jalan di pinggir jalan yang parkir berbayar 1 jam itu 3 SAR. Mungkin tuh biar gak macet atau gimana, karena kalau kamu gak bayar atau lebih dari 1 jam dan belum top up harga parkirnya, mobilmu bakal langsung diangkut petugas. Nah, yang ketiga ini groceries, biaya kebutuhan dapur dan lain-lain kayak beras, sabun, deterjen, pasta gigi. Itu range-nya sekitar 3.000 sampai 5.000-an. Itu segitu udah belanja bahan-bahan dapur komplit, bensin juga. Sebetulnya 3.000 juga cukup kok kalau untuk kamu masak terus setiap hari di rumah. Tapi kalau ada jalan atau makan keluar atau food delivery kayak GoFood gitulah, kalau di sini Hunger Station ya namanya, itu akan lebih dari 3.000 biasanya. Untuk gambaran aja, sekali kamu makan itu untuk proporsinya sekitar 20 sampai 45 SAR. Belum ongkos untuk drivernya. Terus kalau misalkan kamu ngopi, kayak ngopi di luar gitu ya, satu cupnya sekitar 14 sampai 23 SAR. Nah, ini yang keempat yaitu listrik, air, dan juga internet atau pulsa. Jadi untuk listrik dan air ini akan kamu bayar kalau kamu sewa rumahnya nggak full furnish. Biasanya kalau full furnish itu udah all in, listrik, air, dan internet tuh udah include di situ. Tapi kalau rumahmu kosongan, kamu akan bayar. Biasanya air itu dibayar per tahun sekitar 600 SAR. Bisa kurang atau lebih. Terus kalau listrik itu sekitar 100 sampai 400-an per bulan. Kalau musim panas, listrikmu akan lebih mahal karena akan full AC ya dari pagi sampai malam. Kalau nggak AC repot soalnya panas banget di sini. Sedangkan kalau musim dingin atau winter, kamu kadang bisa aja males nyalain AC karena itu emang dingin banget. Nah, itu berpengaruh ke tagihan listrik kamu menjadi lebih rendah. Terus kalau internet dan pulsa itu kisaran 100 sampai 200-an per orang per handphone. Dependent fee atau biaya tanggungan, jadi ini khusus untuk pekerja ekspatriat yang membawa keluarga tinggal di sini. Pekerja ekspatriat atau pekerja yang berasal dari luar negeri Saudi yang membawa keluarga diwajibkan membayar biaya tanggungan keluarga sebesar 400 SAR per bulan per orang dan dibayarkan per tahun. Nah, berarti bapak-bapak yang membawa keluarga atau anak istrinya mereka harus membayar sekitar 4.800 SAR per orang per tahun. Guys, by the way, ini aku lagi ada di toko daging sapi. Tapi tokonya tuh gak bau amis, beneran wangi banget. Kayaknya pemiliknya tuh bikin bahkur atau bukhur gitu deh. Ini nih caranya kayak gini. Bukhur tuh sejenis pewangi Arab, itu dari resin atau dari getah gitu. Nah, terus dibakar nanti akan mengeluarkan aroma yang cukup kuat dan menyebar ke seluruh ruangan. Ya kayak dupa gitu kali ya. Balik lagi ke dependent fee yang tadi. Jadi biaya tanggungan dependent fee itu kan sekitar 4.000-an ya per orang. Jadi kalau misalkan suamiku tuh bawa aku 1 istri dan 3 anak, berarti itu tinggal diakumulatifkan aja dikali 4, 4.800 dikali 4. Dan itu dibayarkan per tahun. Nah, dependent fee itu menjadi salah satu biaya hidup yang mahal di sini selain rental rumah dan pendidikan. Di sini memang tidak dipotong pajak penghasilan dan pajak tahunan kendaraan ya, itu memang yang manis-manisnya. Tapi kan selain sisi baik ada sisi buruk juga ya tentunya. Di sini ada pungutan dependent fee tahunan untuk pekerja ekspatriat. Terus juga pajak tetap ada, kayak kalau kita belanja makanan, sekolah itu tetap ada pajak sebesar 15%. Tapi biasanya harga yang dipajang di groceries atau harga-harga yang tertera itu udah termasuk pajak biasanya. Nah, ini yang terakhir yaitu biaya sekolah anak. Ini yang lumayan agak tinggi yaitu biaya sekolah. Banyak pendatang yang datang membawa anaknya dan kurang fasih atau bahkan gak bisa sama sekali bahasa Arab, sehingga untuk bersekolah mereka lebih memilih sekolah internasional dengan bahasa Inggris. Range-nya itu start 18 ribuan sampai 50 ribu plus per tahun, tergantung sekolah mana yang dipilih dan kurikulum apa. Ada beberapa juga yang menggunakan sekolah KBRI atau sekolah Kedutaan Indonesia, itu biayanya free atau gratis karena fasilitas dari KBRI ya. Hanya saja karena di Dammam tidak menyediakan kelas KBRI dan yang terdekat adalah Kota Riyadh, jadi kelasnya diadakan online atau
metode daring. Ada opsi lain selain sekolah internasional atau sekolah KBRI, yaitu sekolah swasta Indonesia yang diadakan secara daring. Sharing dari beberapa teman yang memilih kurikulum sekolah Indonesia swasta tersebut itu diadakan secara daring, seperti SMM atau Sekolah Merdeka Mandiri dan Alta School. Package-nya harganya kan rupiah, tapi bisa digunakan dimanapun, hanya saja sistem belajarnya online. Dan jam belajarnya mengikuti jam belajar waktu Indonesia bagian Barat. Oke guys, sekian informasi living cost dalam 1 bulan di Al-Khobar dan Dammam, Saudi Arabia. Semoga info ini bisa membantu dan memberi sedikit gambaran bagi kamu yang akan pindah ke area ini. Untuk yang merasa belum jelas atau ada tambahan informasi bisa di komen di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.